Bagaimana cara kita meningkatkan takwa dengan serius itu supaya kita berhasil meraih apa yang dijanjikan itu. Itulah inti yang harus kita. Karena itu saya mohon izin berdiri, karena ini adalah titik inti menjadi pribadi yang bertakwa, mengetahui jalan-jalan dan amalan-amalan takwa. Nanti baru terakhir saya bedah sisi ilmiahnya bila waktunya masih memungkinkan. Saya mohon izin berdiri ya. Yuk kita pelan-pelan. Sudah kita pahami cara berpikirnya ya. Takwa tadi sudah kita bahas. Kenapa seringkali diingatkan untuk meningkatkan takwa? Jawabannya sudah ada. Tinggal sekarang ditanya balik, bagaimana cara mendapatkan itu dengan cara meningkatkan takwa. Maka kita turunkan dari 240 penyebutan takwa dalam Al-Quran, kita masuk pada bagian yang kedua. Yang pertama tadi tentang hasilnya kalau bertakwa bagaimana. Yang kedua tentang caranya meningkatkan takwa itu seperti apa. Bagian kedua, kita mulai teman-teman, kita keluarkan ayat-ayat yang berhubungan dengan takwa di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat ke-5. Ini kalimat takwa yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan di sini nanti setelah kita keluarkan, saya harap jadi kurikulum hidup. Nanti keluarkan satu-satu jadi panduan. Apalagi di masjid yang namanya Masjid At-Taqwa, mesti ada panduan takwanya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika kitab Al-Quran ini jauh dari apa yang kita gambarkan, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita imajinasikan, karena di dalamnya terkandung pedoman berkehidupan yang tidak boleh diragukan. Jadi awas, Allah sudah kasih kunci kepada kita, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak boleh ragu. Ragu sedikit saja tidak akan mendapat fadilah dari Al-Quran. Harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Hudal lil muttaqin, maka dengan keyakinan itu isi Al-Quran akan menjadi petunjuk, pedoman, kurikulum hidup bagi orang takwa. Ini deklarasi pertama kali yang ditampilkan dalam Al-Quran yang menegaskan Al-Quran bukan hanya kitab bacaan. Membaca itu gerbangnya. Makanya dalam kita interaksi dengan Al-Quran ada 3 tingkatan. Catat baik-baik ini. Tingkat pertama membaca, supaya kita tahu cara baca, namanya qiraah. Apa namanya? Qiraah. Orangnya disebut qari. Kata perintahnya iqra. Iqra itu artinya perintah supaya kita bisa baca, walaupun belum ada tuntutan untuk memahami yang dibaca. Yang penting bisa baca dulu. Dulu ada buku namanya Iqra kan? Iqra itu muridnya belajar dari seorang guru di Semarang, Syekh Dahlan, qiraati namanya. Ya, ada qiraati, ada iqra, sama-sama dari qira'a. Qira'a yaqra'u, ya. Qira'atan, qiraati bacaan dasarku, iqra bacalah bacaan dasar ini. Karena itu semua pelajaran dalam iqra, dalam qiraati tidak menuntut paham makna, cuma mengajarkan kita cara baca. A fatah a kan? Fa fatah fa, lam doma lu, apa lu, ya. Sama dengan SD bahasa Indonesia kan? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Saya tanya pada jenengan, pernah nggak jenengan tahu itu Budi itu siapa? Dan yang diarahkan kita bisa baca ya, itulah qiraah. Nanti setelah paham qiraah, naik yang kedua namanya tilawah. Tala yatlu tilawatan. Tilawah itu baca, pahami yang dibaca, lalu amalkan yang telah dipahami itu. Karena itu perintah sholat datang setelah bisa tilawah. Qiraah sudah dapat bisa, lalu muncul perintah sholat. Perintah sholat itu pakai tilawah, bukan hanya qiraah. Al-Ankabut ayat 45. Insya Allah antum hafal tengahnya, cuma lupa awalnya. Ya, innas sholata tanha. Nah, itu tengahnya, apa awalnya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi perintah salat itu pakai tilawah, bukan qiraah. Apa itu tilawah? Utslu,
Baca dulu Adi Hidayat, baca ma uhiya ilaika minal kitab. Ketentuan solat yang ditunjukkan, diajarkan, diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi, diajarkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Pelajari dulu, pahami sampai paham. Kenapa kakinya seperti ini? Kenapa takbirnya mengangkat begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kita mengangkat, bertakbir sampai salam, tak paham pun sah solat. Dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi makna solat, fadilah solat, barokahnya solat, tanha anil fahsya wal munkar, sulit dapat. Karena itu bisa dikeluarkan kalau kita paham isinya. Kenapa kaki begini misalnya? Tangan diangkat seperti ini. Tilawah, pelajari. Tangan diangkat sejajar dengan bahu begini. Ada di hadis Muslim, hadis 397 misalnya. Ya, dari Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi kasusnya yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Ya, Anda kemudian angkat tangannya sejajar dengan bahu, kemudian di Abu Daud ucapkan Allahu Akbar sambil diucapkan. Apa diantara maknanya? Turun kitab. Ya, Nadharat fi Ma'ani Shalah, Asrarus Shalah, dijelaskan. Di antara makna mengangkat ini, buang urusan dunia ke belakang. Lemparkan dunia, jangan dibawa, hanya Allah yang agung. Jadi jangan bawa urusan dunia dalam sholat. Kenapa tidak banyak orang khusyuk dalam sholat? Karena ketika takbir dunia masih ikut. Nanti setelah tilawah ada tahfidz yang dipahami, keluarkan sesuai profesi. Anda yang pedagang di sini, pebisnis, keluarkan ayat-ayat dagang di Quran. Tidak harus semuanya. Apa keperluan kita yang pokok? Keluarkan ayatnya, buat kurikulum, hafalkan ayatnya, bawa maknanya, terapkan di profesi kita. Begitu caranya. Itulah hudan. Yang da'i, yang mubalik, keluarkan ayat-ayat dakwah di Quran, jadikan kurikulum. Bagaimana berdakwah yang Qurani, tabligh yang nabawi, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Kenapa dulu 2 huruf orang sudah masuk Islam? Umar itu kan cuma dengar toha, bergetar hatinya kuat, masuk Islam. Sekarang sudah Baqarahan, Ali Imranan, Yasinan, belum juga taubat. Apa yang salah dengan bacaannya? Dulu baca Bismillah, Al-Fatihah, sekali baca orang kena sengat kalajengking Arab, tersengat, diruqyah, dibacakan dengan takwa yang tinggi, sembuh itu. Sekarang sudah dibaca sampai khatam Quran belum sembuh-sembuh. Apa yang salah? Jadi itulah hudan. Nah, hudan ini akan efektif bagi orang yang takwa saja. Hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita ingin sukses membawa semangat kurikulum Quran di bidang bisnis, di bidang ilmu, jadi dosen, jadi ustadz, jadi guru, dibawa di pertanian, keluarkan ayatnya misalnya. Kalaupun ayat dikeluarkan tapi tidak menggunakan spirit takwa, tidak sukses juga. Maka jangan salahkan, saya sudah berusaha bisnis menggunakan skema syariah, tapi kenapa nggak sukses-sukses? Boleh jadi syariahnya pakai nama, tapi takwanya tidak muncul dalam nama syariah itu. Karena sekarang banyak yang pakai syariah, bank syariah, koperasi syariah. Dulu teman-teman bercanda itu bikin pingpong syariah. Kalau servis pakai Bismillah, ya, nyemes masuk alhamdulillah, kena cemes astagfirullah. Hudan lil muttaqin, Quran itu akan efektif jadi pedoman hidup bagi orang takwa. Jadi cara baca orang takwa pada Quran beda, Pak. Kalau qiraah dia baca pakai takwanya, meresap pada jiwanya, ada getaran. Disebut nama Allah aja bergetar. Apalagi kalau baca Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim. Siapa di antara kita yang baca Quran selalu menggunakan takwa? Atau sekedar baca? Beda rasanya, lain, sentuhan kejiwanya beda. Ulama mengatakan minimal orang baca Quran pakai takwa itu didapatkan 2 hal. Satu, ketenangan pada jiwanya. Makanya kalau punya masalah, salah satu terapinya ambil wudhu, buka mushaf. Dahsyatnya kadang baru kita buka, kita temukan ayat sesuai kebutuhan kita. Dahsyatnya Quran begitu. Baca, begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang.
ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa. Ada petunjuk tuh. Kayak kalau ibu punya masalah, Bu, buka Quran. Yang kedua apa? Ahli Quran itu sepakat ulama menghasilkan kelembutan. Ahli Quran itu lebih lembut. Ahli hadis lebih berhujjah. Ahli fiqih lebih logis. Ahli Quran, ahli fiqih, ahli hadis ketemu tiga-tiganya. Mantap istinbatnya. Dia lembut, dalilnya kuat, dan logikanya jalan. Kayak pesantren-pesantren itu kalau mengajarkan benar kurikulumnya, keluarannya luar biasa. Karena berhujjah dia kuat, kelembutannya muncul, dan rasionalitasnya jalan. Nah, ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah, sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini. Kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas. 1, ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, al-muttaqun hudal lil muttaqin. Al-muttaqun, untuk menjadi orang takwa itu jalan pertamanya, perhatikan baik-baik. 1, alladzina yu'minun. Yu'minun. Alladzina sudah saya bahas tadi. Artinya apa? Allah nggak pilih-pilih. Kiai aja yang takwa, habib aja yang takwa, ustaz aja yang takwa, tidak. Allah berikan tawaran pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada hamba yang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, hambanya yang nggak ngambil. Terus sering istilahkan, hidayah itu Allah tebarkan, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kayak sinyal handphone, Anda teleponan di dalam, sinyal nggak kuat, Anda keluar kan cari sinyal. Sama, takwa itu juga ada sinyalnya. Kalau Anda merasa kurang, cari sinyalnya. Cari di majelis ilmu, cari di masjid, cari di tempat orang-orang menghafal Quran, cari di tempat orang-orang yang senang ibadah, supaya naik sinyalnya. Nah, cara pertama mengaktifkan takwa itu, alladzina, Allah tawarkan pada semua tanpa kecuali, yu'minun. Yu'minun kata kerja atau kata benda? Angkat tangan coba mana? Angkat tangan. Jangan yang ini, yang lain. Ayo Mas, berdiri. Adek. Ah, ini kata kerja, kata benda. Kata benda itu isim atau fi'il? Oh, isim, ya. Ya baguslah. Nah, turun lagi. Ya. Anda dapat 100.000 nih. Nah, Mas, yang belakang Mas. Ya, yang baju hijau, jaket hijau, diri. Isim atau fi'il? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari apa fi'il amar? Fi'il amar apa fi'il madhi? Fi'il mudhari. Mudharinya bentuknya apa? Jama' atau mufrad? Tandanya apa? Waw dan nun. Ini menunjukkan fi'il mudhari apa kalau ada waw dan nun di ujungnya. Yang mudzakkar salim itu isim jamanya. Masuknya apa? Baik, udah bagus. Betul 300.000. Kalau usah tepuk tangan, gak ada merpati. Nah, belakang. Fi'il kata kerja, beda dengan isim. Isim itu kalau ada alif lam di antara tandanya isim. Contoh, surah ke-23, surah apa namanya? Al-Mu'minun, betul. Giliran gak ada hadiah cepet tuh. Lihat Al-Mu'minun, ayat pertamanya qad aflahal, ada alif lam ujungnya un, itu kata benda namanya, isim. Kenapa saya sebut ini dulu? Kalau kata benda artinya sifatnya sudah melekat pada benda, sudah jadi kebiasaan, ya, dan tidak berubah. Ayam itu benda atau kerja? Kata benda kan, ayam ya, ya, kalau jalan kerja, ya kan, makan kerja, ayam benda kan, sampai kiamat pun tetap ayam jadi ayam, nggak akan pernah berubah jadi kucing.
kerja itu menunjukkan usaha kita untuk meningkatkan sifat itu supaya sifat melekat kuat pada diri kita. Apa sifat utama yang harus melekat itu? Iman. Iman itu kalau ingin dapat, ya harus kerja, harus usaha. Iman Allah anugerahkan pada diri kita, ada potensi dalam diri kita, ditanamkan iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir Allah berikan fitrah. Di antara fitrah ini ada iman. Tahu dari mana? Quran surah 30. Ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu, upayakan dirimu pada din yang lurus, yang benar. Apa itu din? Ditafsir di Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Dasar Islam itu pakai iman. Jadi ketika iman itu ditanamkan pada jiwa, itu fitrah, fitratullah, fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Tugas kita bekerja mengeluarkan cahaya iman ini. Supaya iman dari sini naik ke mata, maka memandang menggunakan iman. Dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung hati aja. Dari mata turun ke lisan, bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman, melangkahnya pakai iman. Kalau Anda riset ayat-ayat tentang tubuh kita dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan iman. Mata, Quran surah 24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, gunakan imannya untuk memandang. Iman naik ke mata, maka iman membimbing mata ini yang harus dilihat, kata imannya. Tak baik menurut iman, palingkan. Memalingkan dari objek yang tak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya, palingkan. Di ghaddul basar itu bukan sekedar berpaling, memalingkan dari objek pandangan yang menurut imannya nggak baik dipandang. Dan itu nggak relatif lagi. Kalau budaya bisa relatif. Yang menurut kita di sini dipandang tak elok, di Amerika jadi biasa. Tapi menurut iman ada standar, ada ukuran. Ini nggak bagus, palingkan. Ketika imannya aktif, naik ke mata, dilihat, nggak boleh pandang, berpaling. Turun ke lisan, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaqtab ba'dukum ba'da. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka iman harus naik ke mulutnya. Kalau iman sudah masuk ke lisan, apa yang keluarnya? Semua kosakatanya baik. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada ghibah. Semua keluar yang baik. Tak mampu, dia diam. Anda pernah dengar kisah Al-Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau hidup di masa saat ayahandanya dinistakan, dijatuhkan karena fitnah kubra. Lewat dengan anaknya, dicelak habis tuh, celak habis. Beliau diam. Dalam riwayat demikian. Anaknya bertanya kepada ayahnya setelah orangnya pergi, ya abi lima lam tarud. Ayah, kenapa anda nggak jawab, nggak diklarifikasi itu celaan itu? Apa jawabannya? Ya bunayya ana la adri kaifa arud. Nah, anakku sayang, bapak nggak tahu cara balasnya gimana. Saking bersihnya hatinya untuk mencari kosakata untuk hanya sekedar mengatakan, ayahku tidak seperti yang kau duga. Itu nggak ketemu kata-kata itu. Saking baiknya. Jadi kalau semua ini pakai iman, kita berusaha mengaktifkan iman, keluarkan iman, sehingga tangan bergerak dengan iman, kaki melangkah pakai iman, mata memandang pakai iman, itu aktif, minimal pasti jadi orang baik. Lewat. Tapi karena imannya sudah hadir, maka langsung kemudian wajahnya bisa berpaling. Lisannya istighfar, astagfirullah. Tapi kalau imannya masih setengah, lisannya istighfar, matanya tak berpaling, astagfirullah. Masih usaha. Nah, yu'minun itu terus berusaha. Setelah kita punya iman dikasih oleh Allah, kita pengen berlatih, tapi berlatihnya enggak sekarang berlatih, besok berhenti.
Besok berlatih, lusa berhenti, tidak. Sekarang berlatih, besok berlatih, terus berlatih, konsisten melatih iman, itu yu'minun namanya. Artinya Allah memberikan jalan. Kalau ingin jadi orang takwa, yang pertama harus komitmen untuk konsisten melatih iman supaya muncul dalam perilaku kita. Satu. Ini ya poinnya. Sekarang pertanyaannya gini, lanjut. Gimana caranya melatih iman ini supaya tidak menurun? Seperti ilmu, al ilmu nurun, ilmunya nurun, berkurang, dia jadi cahaya lagi ya, supaya nggak redup. Apalagi kata Nabi akan ditemukan satu masa, paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Akan ditemukan orang saking fitnahnya merajalela, banyak menyebar, itu ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Saking cepatnya pergolakan hidup pada masa itu. Gimana caranya? Beramal soleh. Turunkan amal soleh itu apa yang jadi prioritas. Betul, beramal soleh. Karena itu kita temukan setiap ada kata iman itu disebutkan 811 kali dalam Al-Quran. Semua turunannya, amanu, yu'minuna, mu'minun, itu ada 811 kali kurang lebih disebutkan. Setiap ada kata iman, sandingannya amal soleh, baik namanya amal soleh ataupun langsung rincian amalnya. Surah paling favorit dalam Al-Quran selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr kan? Wal 'asr innal insana lafi illa alladhina wa. Nah, sekarang kita keluarkan dari banyaknya amal soleh itu apa saja latihan cepat untuk meningkatkan takwa sekaligus melatih iman. Teruskan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nih, dua. Dan dia berupaya menunaikan sholat dengan baik dan benar. Makanya menegakkan, tegak itu supaya sempurna, benar dan baik. Lihat tulisannya ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Mohon maaf, ibu kelihatan bu? Luar biasa iman ibu. Belum saya tulis sudah kelihatan. Iman ibu top deh. Tidak sia-sia saya jelaskan tentang iman. Sudah terjadi akselerasi di belakang. Belum saya tulis sudah kelihatan. Luar biasa. Assalamualaikum. Lihat sini ya. Sholat itu ada begini, 1 alif lam shad lam alif ta marbutah. 2 ada begini, alif lam shad lam waw alif ta maftuhah begini. 3 ada alif lam shad lam waw fathah tegak ta marbutah begini. Cepat, kalau nomor 1 itu artinya satu, sekali, tunggal. Kadang berarti doa. Jelas? Baik. Kalau nomor 2 yang alif lam shad lam waw alif ta maftuhah itu artinya jama' tapi terbatas. Jama' banyak tapi dibatasi. Contoh, sholat 5 waktu di dalam Al-Quran itu ditampilkan dengan kata sholawat. Bentuk nomor 2 Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian, saling menjaga. Artikan saling jagalah. Jadi kalau di rumah ayah ingat, ibu masih tidur, bangunkan ibu. Orang tua sudah bangun, anak belum bangun, bangunkan anak. Karena katanya hafidhu, bukan jagalah, saling menjagalah. Saling menjaga. Jelas? Anas salawat terhadap waktu penunaian sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 kan? Ya, koneksi nomor terhubung dengan Allah 24434. Klik nomornya 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 5 waktu. Jama' tapi terbatas. Gak boleh lebih untuk yang fardu, gak boleh kurang. Tapi Ustadz, saya ini seorang pendosa, saya ingin bertobat. Gak apa-apa besok subuh 3 rakaat. Gak bisa. Tidak boleh terlampau soleh.
tetap 2 dan tetap 17 rakaat. Ya? Ibu baca Fatihah ibu sehari berapa? 13 atau 14? 13. Berarti ibu nggak sholat isya tuh. Karena minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah dalam sehari. Nah itu jamak tapi terbatas, namanya sholawat. Tapi kalau jamak bentuknya banyak, tak berbilang, melampaui fardunya, tambah sunnahnya, yang rawatibnya, yang mutlaknya, ditambahkan menambah yang fardu, maka berubah bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atasnya, ta marbutah. Coba anda lihat Al-Baqarah di ayat kedua, ayat ketiga itu, di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalimat salatnya bentuk 1, 2 atau 3? Jawab aja, kan sekarang udah nggak ada pemilu ya Pak, ya kan? 1, 2 apa 3? 3. Coba lihat salat bentuk yang ketiga, alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Betapa detailnya Al-Quran. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah sholatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun sholatnya 5 waktu juga. Muslim yang biasa, saya takwanya setengah-setengah aja Ustadz, biasa aja, yang penting sholat 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafaz atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan. Supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh. Cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu, waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur rapi, berurutan, tertib. Dapat tambahan ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu, supaya nggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. 12. Man shalla isnatai asyrata raka'atan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat fi yaumin wa lailatin, siang malam yang mengiringi salat fardunya 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? 4. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa raka'ataini qoblal subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga. Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12 latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi, mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar.
Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen nggak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu, ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain. Konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi, ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. Kalau sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qabla al-fardu, qabla sholatis subhi, qabla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qabliyah, maka kita temukan qabliyah subuh, qabliyah zuhur. Ustadz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, nggak sempat 4, gimana solusinya? An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidtu 10 rakaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rakaataini qabla dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, nggak dapat 4, cuma dapat 2 nggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4. Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan nggak disebutkan, nggak ditemukan qabliyah rawatib, nggak ada ba'diyah rawatib. Tapi qabliyah, tidak semua qabliyah itu rawatib, ada yang mutlak. Sebelum asar ada nggak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi, gimana bunyinya? Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. Qabliyah isya mau pakai boleh, apa dalilnya? Ma baina adzanaini rakaatain. Di antara 2 adzan dan iqamah masih boleh salat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dari yang fardu. Siang dari subuh ke zuhur jauh jaraknya, antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Di subuh jam berapa? 4:34. Kemudian 4:35. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara jemaah. Ini menunjukkan dari daerah yang berbeda-beda, ya. Ambil 4:35 misalnya kan? Ambil. Baik, kita turunkan waktunya. Siapkan oleh kita. Ambil jaraknya 1 jam kurang lebih 10 menit dari situ, hitung. Ya, naik, tempat naiknya matahari disebut masyrik, haram salat. Lewat bayangan sudah 1 tombak ukurannya, kurang lebih 1 jam 10 menit, awal masuk syuruk. Nah, itulah awal duha. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, thumma yaqudu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk gak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha, saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik, kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruk, awal duha disebut syuruk. Fakana alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna kata Nabi. Tapi bukan umroh senilai umroh. Mau kemana mah? Mau umroh dulu. Salat ya takwa, nunggu subuh. Bukan, umrohnya belum dilakukan, tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam nemu lagi salat. Semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik.
Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak sholatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar sholat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan sholat-sholat lainnya. Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri. Pertengahan duha, pahala sendiri. Pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum. Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum. Lewat macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak jangan ke situ Pak, jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki, rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah duha bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya lail, jamaknya layali, turunannya lela, lili, lala. Ibu Leli, ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun, qiyam namanya. Malam lail, qiyamul lail. Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana. Masya Allah. Duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudaththir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil? Kalau Mudaththir, dithar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau Muzammil, orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Badul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan gak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara, Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri kosong, depan kosong, belakang kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar, melihat begini. Sudah ariflah keluar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 ini, tikap sampai jam 1. Udah keluar dipanggil, Mas Arif. Arif. Tengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang, Mas Arif. Responnya gimana dong? Apa sih? Lihat hadisnya, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kudukku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari, salah satu hikmahnya ternyata bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab, ada yang senang ilmu gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini temukan istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Sayyidah Saudah nih suka masak kue nih, gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Saudah masak adonan pun, usia kan udah sepuh di atas 60 tahun, itu masih bisa ngambil bagian adonan, dikecupkan di kening begini, masih bilang sayang. Beda bab, nanti ya kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Masuk kamar, diselimuti, dibisikkan di telinganya. Kalau bahasa kita, oh kama qala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik, tidak punya musuh, perawat anak yatim, penopang kaum duafa, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, kalau bahasa kita,
aku akan selalu membersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi asik, nggak ada. Saja tuh, nggak ada. Tenang. Nah, saat tenang itu dari gelisah turun surat, ya ayyuhal muddatsir, hai yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu. Sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu, kum fa'anzir. Sudah lewat 3 tahun 6 bulan, dikasih ilmu, sudah ada pembekalan, sekarang dakwah. Di dakwah tuh pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun al-muddatsir, dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Ini tablik nih, balik. Muzammil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sibuk siangnya, berangkat gelap, macet, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut, enak tidur. Diselimutin, selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duha, yang pakai selimut enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman. Qumil laila illa qalila. Bangun malam, tingkatkan takwa walaupun sedikit. Allah sayangnya pada kita. Allah nggak nuntut, Pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya. Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu taruhlah misalnya di 3.15, itu masih punya waktu tuh bangun, walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayat di innalaka fin nahari sabhan tawila, engkau ini gimana, siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga, amalan belum cukup. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya, angkat tangan. Tuh. Siapa yang merasa nggak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Oh, luar biasa tuh. Nih saya kasih tahu aja ya, Nabi Adam melanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk. Tapi ya karena kita punya Tuhan itu maha kasih, maha rahman, rahim, nggak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain. Malam bangun, ya, ketika malamnya bangun diberikan fadilahnya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghujam pada jiwa, mau curhat, keluarkan masalah, tenang. Mau nangis saat sujud, enak. Malam. Kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum nggak bisa tidur, ya, tidur misalnya, nggak bisa tidur, nggak bisa sholat, itu qiyamul lail. Tapi kalau anda tidur dulu dengan niat malam bangun dari aktivitas disebut hajada namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah. Tambah tak di kata asalnya, gunakan sorofnya, huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajada jadi tahajjada. Sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari walaupun tidak mudah dilakukan. Kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali, iya kan? Jam 2, 2:04, 2:30. Alarm pertama untuk matikan, alarm kedua alarm kedua siap-siap kan? Nah itu wajahnya udah ketahuan tuh. Tapi nggak apa-apa, catat. Nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik, Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, karena sebagian pakai istirahat dulu, bangun malamnya. Fatahajjad bih, cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatan lak,
Ini memang bukan fardu, bukan wajib, tapi ini tambahan, cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok, cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan? Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa. Enggak tahajud, gak dikasih 4 ini. 1. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa, bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1, Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Untuk kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Kan ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan? Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu? Kok bisa ini, kok bisa. Tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala. Cara kerjanya dibimbing oleh Allah, diarahkan. Wa akhrijni mukhraja, diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu nggak pakai nyogok, nggak pakai nipu, nggak korupsi, dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan, dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya, Allah yang turun menjaganya, jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang diriwayat disebutkan hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar, Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya, Ali ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya 2 sahabat ini. Ali bin Abi Thalib nggak pernah protes, walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali, tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan dikit. Nggak pernah kan? Ali mengatakan sudah sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut tidur, yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum, KPK apa tuh sering cerita. Kami kalau menemukan solusi Ustadz, itu setelah tahajud. Tiba-tiba dapat dorongan, cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu, saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. 1, walaupun ini singkat, padat, 1 amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan. Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, sholatul laili mathna mathna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Ma tayassara minal Quran, Al-Muzammil ayat ke-20 itu, yang paling mudah bacaan Qurannya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, gimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya panjang dan bagusnya, susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat. Kemudian sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat. Dikira akan sujud, dah siap-siap nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud, nyambung An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan nggak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra falyudrak atan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu, pepetin ke dekat subuh,
2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang, supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat, witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, qul lagi 2, qul huwallahu yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika nggak bangun, gelisah. Sampai ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah, terlambat saya. Terlambat, padahal adzan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu. Mulai, keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib, pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira nggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita. Masih ada waktu? Masih? Cukup? Oh, masih 2 jam. Silahkan, mau di sini 2 jam lagi. Sebentar lagi pulang. Ini bab salat dulu ya. Bab salat ini panjang sebetulnya. Ini ada, setiap pertemuan tuh bisa 6 SKS. Ini 24 sesi. Ya, tapi saya coba lam di dalam Al-Quran. Kalau tidak, idhofat dengan dhamir. Coba Anda cek bentuk-bentuk sholat yang bersifat ibadah ritual, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu bentuknya rata-rata dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan alif lam atau idhofat dengan dhamir. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Al-Isra ayat ke 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Quran surat 11 ayat 114 sebelumnya, aqimis salata tarafain nahar, alif lam. Innas salata tanha 'anil fahsya. Kenapa pakai alif lam? Alif lam itu ada tuh ta'rif, huruf yang berfungsi mengkhususkan sesuatu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya. Seakan Allah ingin mengatakan, kalau sholat ingin bagus sebagai pembuktian iman, ingin naik takwanya, sholatnya jangan ditunaikan asal-asalan. Tunaikan sesuai pedoman, petunjuk yang pernah Allah ajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi pada kita melalui sahabat. Saking sempurnanya pengajaran Nabi sampai Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita nggak pernah melihat Nabi salat. Gimana caranya? Dari orang yang pernah melihat Nabi, orang itu mengajarkan, mengajarkan orang itu, mengajarkan lagi sampai ke kita. Alhamdulillah dalam Islam kitabnya ada, tokohnya ada, silsilahnya ada, sanadnya ada. Agama mana di muka bumi ini yang memiliki referensi yang jelas, sumbernya jelas, tersambung sampai setiap generasinya melakukan ibadahnya sama, tidak ada beda sama sekali. Ini menunjukkan ini bukan karya manusia. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau ingin naik takwanya, naik imannya, jangan sekedar sholat. An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus salata. Ini ukurannya nih. Maka apabila Anda telah mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka ceklah, segera cek, sudahkah tersambung dengan Allah? Benar nggak salatnya? Kalau wakaf sampai yang tadi tidak pakai fadhkuru, berarti ada orang yang sekedar salat saja, mau nyambung mau tidak, yang penting salat. Kalau tidak disebutkan rumus dari tafsirnya, tidak disebutkan kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan di setiap zaman akan ada ditemukan orang yang penting sholat. Mau khusyuk mau tidak, yang penting sudah sholat. Ada yang begitu? Kenapa jawabnya pelan? Udah. Ditemukan. Nah, kalau kita ingin naik level ketakwa, naik.
keluar dari kebiasaan tadi, mulai perbaiki. Gimana caranya? Kembali ke hadis tadi, ini akhir dari perjumpaan kita. Ada orang namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ilal Masjidin Nabawi fa shalla wan nabiyyu fi janibin akhar minal masjid. Beliau salat, Nabi di sisi yang lain. Ilustrasinya begini, salat di pojok sini, Nabi di sebelah sana. Begitu selesai salam, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Nabi mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullah, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Kawan, balik lagi salat karena Anda belum salat. Sampai 3 kali. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku salat yang benar, karena saya taunya cuma sampai situ saja tadi, yang keliru tadi. Maka perhatikan kalimatnya, idza qumta ila shalah, kalau salatmu ingin benar, baik, bagus. 1, asbighil wudu, mulai dengan wudu yang baik dulu. Maka mempelajari salat yang benar, walaupun belum masuk kepada rukun, tapi menjadi syarat yang menunjukkan kebenaran salat itu dilakukan. Wudu. Wudu itu syarat salat, bukan rukun salat. Kenapa disebut syarat? Karena nanti kalau wudunya benar, dia akan menjadi syarat khusyuk dan baiknya salat ditunaikan. Enggak benar wudunya, tidak baik salatnya. Maka dari wudu dimulai. Dari 6 yang pokok rukun. Dari mulai niat, 4 bagian pokok, yang lainnya sunnah, iringi dengan tertib bagian yang terakhir. Al-Maidah di ayat yang ke-6. Pelan dulu ya. Ini saya gambarkan, saya praktekkan dengan cepat dan singkat. Contoh saja sebagai penutup, ini bonus praktek saja yang ringan. 1, jangan mubadzir menggunakan air. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanash. Ya, badzara yubadziru tabdziran. Ya, badzara itu yang sia-sia. Badzara yubadziru, yang biasa mengerjakan perbuatan sia-sia. Tabdziran, penyia-nyiaan. Fahuwa bazar itu yang suka berbuat yang sia-sia. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Para bazar itu dekat dengan teman-temannya setan. Maka hilangkan yang sia-sia. Dah, fokus ini. Gunakan air secukupnya yang baik. Kalau pakai menggunakan bejana, ukur. Kalau pakai menggunakan keran, jangan berlebihan. Mohon izin, bisa ke depan nggak sebentar? Nah, sebelah sini. Boleh ikut dipegangkan. Ini misalnya keran, kita kucurkan sedikit, upayakan jangan berlebihan. Ambil, saya terangkan yang pokok dulu ya, yang lain sunnah tambahannya. Setelah kita berniat, dalam hati kita niatkan untuk menunaikan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika ingin menunaikan salat dengan benar dan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah dengan wudu yang benar. Saya tunjukkan yang pokok dulu, nanti beda antara tayamum dengan wudu. Ingat ya, rukunnya beda. Perhatikan baik-baik. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tumpahkan, ambil air, tumpahkan. Jadi bukan dipercikan, ambil, tumpahkan. Wujuh, mana wujuh itu? Wujuh itu jamak dari kata wajah. Ya, kalau terkait dengan wajah di kepala, berarti bagian ini depan. Ini sampai ke sini nih, bagian bawah telinga sini. Ya. Jadi ketika Anda ambil, tumpahkan di sini, gini. Bisa Anda gunakan yang bagian telunjuk untuk membersihkan kotoran yang ada di sisi sudut-sudut mata di sini. Jempol bisa Anda gunakan untuk membersihkan yang di bawah ini. Ini, ya. Jadi tumpahkan di sini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Tangan itu rinci dalam Quran, dalam hadis masalah fikih ibadah. Tangan itu yang disebut tangan, ini dari sini sampai sini tangan. Ini asabi', ini rusq, ini mirfaq, namanya marafiq, ini katif. Fikih itu jelas. Misal ketika Anda ingin takbir lalu bersedekap, ya, maka letakkan yang telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Lalu dibatasi atau ke ruskun yang kanan ke kiri, gini, nempel. Bisa begini, digenggam, bisa begini.
tapi nggak sampai ke sini. Subuh-subuh di batu begini. Sini. Ini pun langsung nggak diukur dulu. Allah. Sini. Ini ada batas. Nah, wudhu tuh pakai batas dari tangan sampai siku. Ila itu ghayah. Ini sampai sini. Ya, kalau Anda pun buka keran begini, sah saja. Karena terbasuh antara dua batas ini. Tapi kalau ingin lebih bagus, ambil airnya, tumpahkan wa aydiyakum, atofnya kepada igsilu wujuhakum, masih mansub, nasab. Wa aydiyakum, tanganmu ini dari jari sampai ke siku begini, tumpahkan, ambil gini. Ambil airnya, tumpahkan gini. Sampai ke sini. Apa hikmahnya? Saya cari, ya, wudu ini kan di antara makna taharah wal husnu, al husnu wa taharah. Juga bermakna dau, yang baik, yang bagus, yang suci, yang bersinar. Apa hikmahnya? Ternyata wudhu ini membuat tubuh-tubuh kita bersinar. Di dunia sinar yang tercegah dari maksiat, di akhirat sinar bekas wudhu, min atharil wudhu. Dari mana taunya? Selesai wudhu kan tobat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, Allahumma ja'alni minat. Ya Allah, tolong jadikan aku termasuk orang tobat. Baru wudhu, doanya kok tobat. Jawabannya apa? Hadis Muslim. Kalau wudhunya benar, bersamaan dengan dibasuhnya anggota wudhu ini dengan niat yang suci karena imannya, maka jatuhlah kotoran-kotoran yang pernah diperbuat oleh maksiat tangannya. Ini jatuh. Di wudhu yang benar itu ada cahayanya, ada hasil baiknya. Tangan ini nggak maksiat lagi karena sudah tobat. Kenapa dari sini yang dibasuh? Karena yang sering maksiat yang begini. Kan bikin status di Instagram nggak begini. Kan begini. Coba. Kalau maksiat begini kan, maka yang dibasuh ini sampai sini. Kemudian ketika pindah setelah itu, ada yang kalimatnya wamsahu. Atofnya muncul untuk meneruskan tertib, tapi berubah dari ghasala menjadi masaha. Apa itu masaha? Masaha itu ambil airnya, percikan dulu, baru diusapkan. Ghasala, ambil airnya, ini geser sendiri ininya nih. Ini aja, nggak usah geser. Kalau ghasala, ambil airnya, tumpahkan. Kalau masaha, ambil dikit, percikan, baru diusapkan. Usap. Masaha, ada massa, ada masaha. Kalau massa, ada sentuhan tapi tanpa pegangan. Ya, jadi melihat tersentuh. Begitu melihat ada sentuhan, ya kan? Itu massa namanya. Tapi kalau disentuh begini, diusap, terasa dia ada sentuhan, itu masaha namanya. Maka ambil airnya, percikan, ruus, kepala, bukan rambut. Kepala, bukan rambut. Betapa adilnya Allah. Setiap orang pasti punya kepala, tapi tidak setiap yang punya kepala punya rambut. Maka ruus itu kepala. Kepala dari mana? Kepala batasannya indahnya pakai ba. Ba itu kalau Anda baca Mughnil Labib an Kutubil Arif karya Ibnu Hisham, ada 14 makna. Ada ilsaq, ada tab'id, tab'id ma'a tahdid, tab'id min duni tahdid, ada musahabah, ada sababiyah, ada ghayah. Ba-nya yang mana ini? Maka dirinci oleh para ulama. Pertama istighraq. Kalau tidak ada di sininya penghalang, nggak ada sakit, nggak ada macam-macam, maka Anda bisa ambil, percikan dari depan ke belakang, usap begini, kembalikan. Ada yang luka di sini, gimana cara ngusapnya? Maka lihat, kan ini masih kepala, masih utuh. Di sini tak boleh disentuh misalnya, nggak boleh kena air. Ini kan masih boleh. Maka para ulama fikih kemudian merinci at-tab'id, kan? Ma'at tahdid. Kalau mau pakai tahdid ininya aman sampai ubun-ubun di kepala. Di ibu kalau mau wudu tidak harus buka kerudung. Kalau di tempat yang tidak aman, ambil airnya, usapkan bisa di sini atau ambil ke bagian belakang diusapkan begini. Itu ba. Ada teman kita ngambil di PhD S3 di Timur Tengah, membahas huruf ba saja di ayat ini dapat doktor dia, PhD. Anda yang belum silakan, masih banyak. Ta, fa, jim, ha sampai ya tuh. Nah, setelah itu ke kaki. Wa aydiyakum, atofnya pindah ke ghasala lagi. Karena ada apa? Gampang, lihat fathah ujungnya.
Ya, wa aidiakum a, wa arjulakum a, sama-sama a, larinya kemana? Bukan wamsahu. Kalau wamsahu pasti pakai kasrah karena bi ruusikum. A-nya naik ke atas, faghsilu wujuhakum a, aidiakum a, arjulakum a. Karena arjulakum pakai a, maka jatuhnya air diangkat lagi, langsung tumpahkan ke kaki, bukan dipercikkan. Gosok 3 bagian sampai ke bagian mata kaki. Itu pun diiringi dengan apa? Dengan janji pada hati kita setiap disentuh, dibasuh itu niatkan tangan, kaki, wajah ini dibersihkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah kita wudu kita tobat dulu. Gunakan doa tobat. Ditambah dengan sunnahnya setelah itu disertakan. Ada yang dimulai dari awal basuh-basuh dulu tangan sampai bersih, ada yang kumur-kumur, tamadmad, istinsyak dan sebagainya dan seterusnya. Yang pokok yang 4 yang dibasuh. Tambahkan 1 dengan niat, tambahkan tertib di akhir 6. Dan nggak sama dengan tayamum. Pokoknya ada 4 tambah 2 6. Kalau tayamum bisa 2, wajah dengan bagian tangan. Ya, kalau Anda cukupkan wudu dengan 2 ini batal. Nggak sah salatnya. Mas, paham? Poinnya apa? Poinnya untuk salat yang benar pun mesti bersih dulu. Tenang dulu. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak akan benar. Ini wudu udah sisiran, takut rambutnya acak-acakan, takut, kepala nggak dibasuh, nggak diusap, nggak akan sempurna sholatnya. Sholatnya nggak tenang, nggak nyaman sholatnya. Dimulai dari wudu, ini baru wudu. Sholatnya sudah mulai belum? Belum. Tapi alif lamnya kata Nabi dimulai saat wudu. Setelah itu beres wudunya dengan benar, pemastaqbilul qiblah, menghadap kiblat dengan baik. Nunggu iqamat. Bagusnya itu iqamat itu jangan lu dimulai sampai imamnya datang semua berdiri. Tuh, riwayatnya begitu. Imam datang berdiri semua sehingga ada wibawanya imam tuh. Ya, dilihat, imam lihat. Oh, bukan sekedar nengok ke belakang. Istau, kata makmum sudah tahu. Tengok, lihat, gak harus pakai bahasa Arab. Boleh, ini sebelum sholat boleh, gak harus pakai bahasa Arab. Ya, kalau mau dikuatkan boleh. Sawu sufu fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah. Bapak Ibu rapatkan safnya, tenangkan jiwanya, rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan, siapkan dengan baik. Lihat yang sholat siapa saja. Oh, ini ada yang mungkin gak sanggup berdiri lama, ada anak kecil yang mungkin gak bisa berdiri lama baca surat. Diukur suratnya, wajah sebelah sana wajahnya ikhlas-ikhlas, al-ikhlas, kan? Wajah yang sebelah sini ya, ada kesibukan cari, sehingga dicari kombinasi yang ringan apa. Kadang-kadang jadi imam tuh nggak mudah. Begitu kita niatkan baca Al-Kafirun, keluarnya Al-Baqarah di tengah-tengah. Bisa begitu, ini bisa dipilih. Nah, ini baru gambaran teman-teman sekalian. Ini baru sholat. Kalau kualitas sholat kita seperti itu, nanti ada perubahan pada diri kita. Karena itu ukuran orang takwa yang diukur iman pertama kali terletak pada sholat, bahkan pada panggilannya. Kembali ke Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna, pakai ilmu nahwunya, orang yang sudah punya iman yang sudah dilatih itu, ciri dasarnya adalah sebagai berikut. Adatul hasri. Idza dzukirallahu wajilat, jika disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi iman di hatinya. Sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada suara hati, ya Allah sudah adzan. Kenapa begitu? Nah, makanya oleh Allah diperintahkan diperdengarkan nama Allah 5 kali dalam pergantian waktu sehari, supaya kita cek dari subuh sampai malam ada iman nggak sampai sebelum tidur. Subuh ganti siang diperdengarkan nama Allah, siang sampai asar perdengarkan nama Allah, sore sampai menjelang malam maghrib diperdengarkan, sampai mau tidur diperdengarkan. Didengar telinga kita, telinga bahasa Arabnya udhun, ya, jamaknya adzan. Diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga, diperdengarkan. Karena itu riset membuktikan dan menunjukkan bahwa azan satu-satunya lafaz yang tidak berhenti di muka bumi 24 jam. 24 jam. Silakan kalau nggak percaya hitung aja. 24 jam. Itu sebabnya kenapa waktunya beda-beda. Malang Batu beda dikit, tarik sampai ke Surabaya beda sekian menit, sampai ke Jawa beda, yang ke baratnya beda sekian menit, sampai bagian ujung Indonesia timur dengan baratnya pertengahannya beda. Kenapa beda? Supaya teratur. Selesai adzan di sini, adzan di sini. Selesai adzan di sini, adzan di sini. Terus berputar 24 jam. Sepanjang masih punya pendengaran dan telinga, diperdengarkan kalimat Allah untuk menguji ada iman nggak dalam dirinya.
Nah, gimana kita menutup bahasan ini pada bagian ketiga? Mengukur kadar iman kita sudah naik sampai mana untuk mengukur takwa kita. Bila dipanggil jam 3.35, saya tuliskan subuh misal 3.35. Ini contoh saja ya. Contoh misal saja. 3.53. 3.54. Ambil tip pertengahan lah, 3.55 lah ya. 3.55 nih besok. Kita cek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar dari Masjid At-Taqwa jam 3.55. Pas kita bangun, ya Allah sudah adzan. Jika saat dipanggil lewat adzan diperdengarkan nama Allah, langsung sadar kita siap-siap menunaikan sholat, itu pertanda iman Anda standar. Standar. Belum kuat Prof. Hanif. Kerja di kantor masuk jam 7, datang jam 7, standar nggak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, wah, hebat. Jam 5, luar biasa. Jam 4, nggak ada kerjaan Anda tuh. Dipanggil 3.55, dia udah siap dari jam 4. Masalah. Dia siap jam 2, luar biasa. Jam 3 sudah siap-siap, luar biasa. Maka imannya sedang naik. 3.55 dipanggil, dia bangun. Sebelum itu dia warming up, persiapan dulu supaya sholat fardunya lebih mantap lagi, lebih kuat lagi. Ini menunjukkan kadar imannya sedang naik, takwanya lagi bagus, tinggal dilatih makin bagus lagi. Dipanggil jam 3.55, dia baru bangun 5.53. WIB, waktu Indonesia bagian batu. Nah, ini menunjukkan kualitas iman sedang turun. Terus naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ini baru satu amalan di tubuh kita yang tanpa biaya, karena sholat nggak bayar. Belum pakai amal yang lain. Nanti kalau sudah mantap, dengan sendirinya muncul amalan harta. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan sendirinya mau mengkaji Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mau baca tarikh untuk dibawa sebagai prototipe kehidupan. Ya, walladzina min qablik. Yang terakhir puncaknya wabil akhiratihum, semua pekerjaannya untuk akhirat, ibadah. Makannya karena Allah, minumnya karena Allah, kerjanya karena Allah. Nggak mungkin kerja karena Allah Anda terlibat dalam perbuatan maksiat. Nggak mungkin nyogok, nggak mungkin berbuat riba, nggak mungkin nipu orang. Kalau sudah levelnya tinggi, puncaknya orang ini akan dijaga oleh Allah sampai wafatnya dan dipastikan bahagia dan sukses hidupnya. Ulaika ala hudam. Ini orang-orang yang melekat dengan petunjuk Allah. Wa ulaika humul, dan pasti jaminannya bahagia. Nah, sekarang kita latihan satu amal ini dulu saja. Ya, coba kita berupaya meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi kalau khatib Jumat mengatakan, saudara-saudara sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, paling minimal kita pahami Allah masih sayang sama saya.